kembali lagi sama kita di Coffeeko, Kopdar Film ala Indoposkop, sama gue Aji Solon Syabuta dan gue Nabila doang ya, bukan Nabila JKT48 kan. Nabila. Oke, kali ini langsung aja ya. Kali ini kita bakalan ngebahas salah satu film yang sempat trending banget, nah kan? Karena dia pernah tayang di Busan, BFF, Busan Film Festival. Iya, benar. Ya, dan juga menang 12 penghargaan di Piala Citra atau IFF Indonesian Film Festival. Ya, benar. Benar-benar aja terus. Nah, dan juga ini salah satu film pertama dari sutradara filmnya yaitu Uregas Banu Teja. Ini film panjang pertamanya dia nih. Film panjang pertamanya udah ini anjir kan. 2 jam. 2 jam ya. Iya, 2 jam. Benar-benar. Pemerannya itu ada si Lutesha, ada Shenina Cinnamon, Shenina Cinnamon, terus Chico Kurniawan, terus Jerome Kurniawan sama Lutesha. Nah, itu adalah Penyalin Cahaya. Minum apaan aja emang lo, sampai nggak inget gitu. Dari story-nya nih, ceritanya gimana? Dari story-nya ini kan bercerita atau berlatar tentang si Suryani yang diperankan oleh Shenina Cinnamon itu. Kan dia kan adalah mahasiswa semester baru ya kalau nggak salah ya, semester 2 atau 3 gitu. Dia baru dia sama kelompok Matahari itu kelompok teater. Iya, kelompok teater Matahari itu baru menang suatu penghargaan dan pengen berangkat ke Kyoto, iya benar, iya. Pengen berangkat ke Jepang gitulah gitu. Tapi dengan penghargaan itu atau dengan pencapaian itu, terus semuanya itu atau semua anak-anak Matahari itu semuanya ituan pada bikin party gitu yang berada di rumahnya si siapa namanya yang jadi Rama, iya, yang jadi Rama itu siapa sih namanya pemerannya? Giolio Parengkuan. Nah, Giolio Parengkuan. Susah banget namanya. Namanya pada susah ya? Ya, Giolio Parengkuan itu atau yang berperan sebagai Rama itu dia di sini adalah kayak paling tajir lah paling tajir ya. Terus dia juga penulis dari teater. Benar. Kayak penulisnya gitu, dia bikin konsep segala macam lah gitu. Jadi pesta lah itu di situ kan. Tapi lama-kelamaan pesta segala macam gitu, terus ada suatu kejadian yang bikin si Suryani ini, dia kan punya beasiswa nih di sekolahnya nih yang bikin Suryani ini beasiswanya itu dicabut, yaitu adalah kayak disebarin lah foto-fotonya lah gitu. Bukan disebarin foto-fotonya sih, tapi kayak dia memposting foto dia lagi mabuk. Iya, dia sendiri yang posting. Awalnya tuh dia nggak mau minum kan. Iya. Terus kena apa tuh yang dia lagi main Medusa gitu. Iya, mata Medusa. Nah, di situ dia kena tuh minuman dan akhirnya dia minum alkohol berapa 4 gelas. Dia minum 4 gelas, tapi dia mabuk banget tuh sampai nggak sadar diri. Pokoknya dia benar-benar mabuk, terus dia selfie segala macem. Iya. Upload sendiri. Pas banget besoknya dia ini kan ngurusin beasiswanya tuh besok gitu ya, sidang beasiswa itu besok gitu. Tapi dia malah mabuk kan. Malamnya itu malah mabuk, terus paginya kan berangkat tiba-tiba telat gitu, terus pas di situnya sendiri malah dia disuguhin dengan keadaan yang kayak, loh kok foto gua ada ya di Instagram ya? Kok semua orang bisa tahu gitu. Karena dia lupa kan, gak ingat mabuk. Terus dengan kejadian itu, jadi dia carilah tuh semuanya tuh. Dia cari semuanya di kelompok-kelompok Matahari itu siapa sih gitu. Yang ngejailin gue itu siapa sih gitu di sini gitu. Sampai akhirnya dia dibantu oleh si Chico Kurniawan ini yang berperan sebagai Amin kalau nggak salah. Iya. Tukang fotokopinya kan? Iya, tukang fotokopinya benar. Dia yang dia dari SD lah pokoknya. Temenan dari SD. Nah, soalnya dia diusir dari rumah, terus dia nggak tahu harus tinggal di mana. Akhirnya dia ke tempat fotokopi. Bukan diusir sih sebenarnya sih. Diusir bapaknya dia langsung naruh baju-bajunya di luar. Iya, benar. Dia sampai tinggal di situ gitu, terus juga ngomong segala macam sama si Amin gitu kayak gimana caranya gue bisa ngasilin duit atau gimana sih nih kayaknya ngefek lagi nggak ke gue nih kalau gue bakal minum alkohol lagi gitu kan, sampai dia begitu. Akhirnya setelah lepas itu semua, kalian bisa nonton selengkapnya di Netflix. Pokoknya intinya tuh di dalam suatu teater ini tuh ada satu konflik yang nggak ketahuan dari zaman dulu gitu. Bener banget ya. Oke.
Kita masuk ke yang nggak suka sama yang sukanya ya. Menurut lo nih, yang sukanya dari film ini tuh apa? Yang menarik buat lo itu dari film ini? Alurnya, jadi bikin penasaran. Yang awalnya kayak dia kan nyari tahu siapa yang jahilin dia. Nah di situ tuh plot twist banget gitu. Kayak gue nggak bisa nebak. Awalnya gue nebaknya sih yang kata apa yang suka jadi iniannya teater apa? Apa yang disuruh-suruh gitu? Si Torik. Gue kira tuh si Torik yang orangnya ternyata bukan Torik. Jadi kayak kita nebak-nebak itu tuh seru gitu, kayak bikin salah-salah tebak. Ternyata kan bukan Torik orangnya. Kalian tonton aja siapa orangnya. Benar. Tapi itu salah satu yang bikin gue apa ya? Salah satu yang bikin gue bingung akan alur ceritanya sebenarnya sih. Itu tuh menarik menurut gue karena gue suka yang gitu. Oh, berarti lu suka ya. Oke. Terus ada lagi. Kalau dari gue sendiri, ini kan ceritanya kan tentang kayak kejahatan seksual ya. Kejahatan seksual gitu. Cerita dalam lingkup filmnya ya. Kayak memperlihatkan kejahatan seksual dari kacamata si Bragas Bandung Teja itu sendiri gitu. Dan gue sukanya di sini adalah si karakternya si Shenina Cinnamon sendiri ini kayak kebangun banget gitu maksud gue. Yang tadinya dia itu cuma anak baru nih. Gimana caranya dia bisa blow up, dia bisa kayak gue harus cari tahu nih siapa sih nih yang ngejailin gue nih. Gue harus cari tahu nih apa sih nih motifnya gitu. Tapi akhirnya ketemu dan segala macamnya, tapi akhirnya bla 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 lah gitu. Kalian tonton aja sendiri. Tapi pendalaman karakter Shenina Cinnamon sendiri kayak lebih pakem banget gitu maksudnya. Dia itu lebih kayak benar-benar orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba kena gituan gitu. Tiba-tiba kena aja gitu maksudnya. Terus juga karakter-karakter pendukung di sini menarik banget menurut gue sih. Sampai yang tadi lu sebutin yang orang itu nggak ketahuan gitu, terus lu nebak-nebak ini siapa gitu segala macamnya. Itu menarik, agak menariknya buat gue adalah kayak kita itu diikutin buat mainin pikiran kita lah gitu. Iya, dan juga kita udah kayak kita ketahuan gitu semua karena kayak orang-orang di kelompok Matahari ini kayak ya semuanya punya rahasia sendiri gitu maksudnya, semuanya punya dalamnya sendiri gitu maksudnya, jelek-jeleknya orang semuanya punya gitu yang nggak harus diketahui semua orang gitu. Yang gue bikin kaget gue kayak oh ternyata kalau misalnya kita lagi pindahin apa fotokopi terus kita pakai flash disk atau pakai dari HP gitu sama dari HP, ternyata data kita bisa keambil gitu. Gue baru tahu gitu loh. Iya, karena gue minta dari situ kayak anjir bahaya banget ya berarti. Tapi sebenarnya gini nih, sebenarnya kita pakai kabel data. Tapi sebenarnya gini, caranya dia itu sebenarnya kayak gue nebak-nebak aja sih sebenarnya sih. Antara nih kan pertama kan si Shenina Cinnamonnya atau si Suryani sendiri kan pakai kabel gitu ya, ada kabelnya gitu. Kabelnya itu nyambung ke semua komputer di situ. Jadi pas orang nyambungin kabel data, flash disk dan segala macamnya ke komputernya itu langsung ke update di situ. Iya, maksud gue itu serem banget gitu loh sampai kayak. Iya, sampai kalau emang ada orang itu ya. Kan privasi banget pasti HP kan. Benar banget sih ya. Tapi sampai semuanya ketahuan sih. Iya, sampai foto-fotonya ditahu semuanya tahu. Skripsi sampai dia tahu skripsi. Iya, makanya. Dijualin bertahu skripsi bisa dijual. Dari dulu kalau skripsi dijual itu bisa dijual itu dari dulu, emang udah bisa dijual maksudnya. Kita masuk ke yang nggak terlalu menarik atau yang kayaknya kurang gitu. Apa? Yang ini sih menurut gue yang kata semprot nyamuk itu nggak jelas banget sih. Itu fogging. Iya itu nggak jelas ini semprot nyamuk. Itu sebenarnya apa ya? Metode buat pengalihan isu sih. Iya sih. Lu tahu nggak sih kayak kan iya. Si Rama kayak gitu. Terus gue kayak aneh banget tuh adegan maksud gitu menurut gue. Tapi sebenarnya itu buat benar-benar emang pengalihan isu, dan juga kan karakteristik si Rama sendiri kan kayak agak sedikit ya bisa dibilang gak waras ya gitu lah. Iya. Agak sedikit ada kelainan gitu maksudnya. Dan dia juga udah ngungkapin ke si siapa Amin sendiri kan, karena Amin jualan juga buat dia gitu maksudnya. Bantuin dia lah gitu. Tapi dari situ sendiri kayak ngelihat gitu kalau ada ya orang begini ya gitu. Iya. Dan juga dari situ sendiri gue bisa ngelihat nih kalau ya ternyata tetap aja sih yang berkuasa itu ada orang yang punya duit. Tetap aja begitu. Sampai akhirnya dia si Suryani ini. Iya. Dia malah ngalah untuk minta maaf kan. Iya. Itu makanya. Karena emang ada power di situ dia ya.
ada powernya sendiri. Si siapa namanya, si Ramanya sendiri punya power gitu maksudnya. Terus buktinya malah dibakar. Aduh, Iya. kesel banget. Sebel, Kayak, sih. aduh, sebel. Sebel itu. Tapi bisa ketahuan juga, kesal juga sih itu sebenarnya sih. Iya, maksudnya Karena kan udah beberapa yang hari ya, gitu. yang pas itu kan yang pas dia disuruh login di ituannya di komputernya kan tiba-tiba ketahuan kan tuh. Iya, di screenshot lagi. Iya, makanya itu jadi satu bukti juga kalau itu bisa diketahuin juga maksudnya. Tapi pintar juga sih Suryani di sini sih sebenarnya sih. Pintarnya adalah dia bisa kayak cari caranya itu yang nggak orang tahu gitu. Tapi sekalinya orang tahu booming langsung. Keren sih dia. Iya keren maksudnya keren. Keren. Yang gua nggak suka di sini adalah alur ceritanya. Hmm. Nih, kalau kita recap ya semuanya ya. Pertamanya kan Suryani kan nyari siapa dalangnya. Iya. Ini belum ketemu nih dalangnya siapa. Iya. Kan sebenarnya kan dalang yang nge-post itu kan, bukan dalang yang potret kan. Iya. Kalau yang potret udah ketahuan lah dia sendiri. Tapi yang nge-post siapa nih? Enggak, awalnya dia ini dulu nyobain kamera depan sama kamera belakang tuh. Terus kata dia ini tuh nggak mungkin gue Iya, tahu. Terus dia nyari dalangnya juga siapa yang motret. Terus pas dia akhirnya nonton CCTV. Iya, kan tahu. semua anak matahari nonton CCTV, terus kan Iya. tahuan kan dia sendiri ternyata gitu. Tapi kan yang dipermasalahan di sini adalah foto dia yang tersebar di media Iya. sosial kan. Yang nge-post foto itu siapa? Iya. Itu kan suatu masalah yang emang harus diselesaikan sebenarnya kan. Tapi ngakarnya lagi malah ke orang-orang yang dilecehin atau kena impact-nya gitu maksudnya. Kena impact dari semua itu. Terus juga kayak, loh, gue bingung nih. Kok perasaan awalnya gini deh. Perasaan awalnya kok ke langsung ke Z gitu. Terus yang A nggak diselesain. Mungkin dari sutradaranya, dari penulis gue ngerti. Cuma mungkin pas dari dia ngeliat CCTV, dia moto berarti dia ngupload sendiri gitu. Tapi kalau ngupload sendiri apa ya maksudnya? Iya sih benar sih. Ada kemungkinan buat upload sendiri. Gitu kan, kadang mabuk gitu. Pernah mabuk kayaknya. Enggak, gue gak pernah, kadang mabuk gitu kan. Kalau lihat di film-film, ya udah ada cara orang yang emang kayak gitu, ada yang narsis gitu mungkin ya atau gimana gitu. Yang kata pas adegan dia mabuk lagi, itu dia narsis tuh, yang ngeprint muka dia. Kalau itu kan kayak apa ya, kesenangan ya, nggak ngerti gue. Iya makanya. Mungkin emang si karena narsis. Ini mabuk gitu kali ya. Ya orang mabuk beda-beda sih. Orang mabuk beda-beda. Bisa kita lihat sendiri di sini karena kayak orang mabuk itu beda-beda ternyata. Ada yang tidur, si Amin kan tidur tuh mabuk tuh. Kalau Suryani narsis ya. Tapi dia kayak gua masih agak bingung alurnya kenapa dia tahu gitu. Kok ini kok punggung gua, ini kok inian si Kak Farah gitu, ini kok gitu. Itu dia nyobain, dia foto sendiri fotokopi sendiri punggungnya kan, iya gua tahu itu. Ya. Tapi ngarahnya ke situ itu gimana gitu ini maksudnya? Ini yang dia apa tuh namanya, dia kan minta foto apa sih yang si Rama bilang foto apa namanya? Iya, foto buat apa? Konsepnya lah, bukan konsep teater barunya kan yang mau di Kyoto itu. Nah dari situ kan dia minta filenya yang file yang itu loh, kan tempatnya udah di itu. Iya. Terus dia minta filenya, foto-fotonya. Nah di situ si Sur ini ngecek, kan itu kan warna kuning, terus dia jadiin black and white, pokoknya diaturin lah saturation segala macam, sampai dia nemu kayak, wah ini gue kayak kenal nih, ini apa gitu. Oke. Nah di situ tuh. Iya tahu gua. Tahu. Kalau di situ kan gini, nyambungnya ke yang konflik utama gimana? Apanya? Nyambungin ke konflik pertamanya. Yang dalang itunya. Iya. Kan harusnya dalam sebuah film kan kayak nyambung ya. Alurnya kan kayak nyambung. Ini patah banget gitu maksudnya. Yang tiba-tiba dia terlalu banyak konflik. Iya, makanya terlalu banyak konflik jadi patah gitu. Yang tadinya dia itu mencari dalang siapa yang ngepost itu. Gue sempat berpikiran itu si Lutesia sendiri, itu si Farah maksudnya. Gue juga sempat berpikiran itu si Torik, gue sempat berpikiran itu si Rama juga itu. Iya. Tapi patahnya sendiri adalah kayak ini belum ketahuan siapa yang ngepost nih. Kalau lu sendiri ya it's okay lah mungkin gitu. Iya. Tapi emang lu nggak mau nanggung malunya gitu. Berarti kan selama ini yang lu cari, ya lu cari diri lu sendiri kan berarti kan.
Terus kenapa lu ngungkapin rahasia orang malahan? Iya. Apa? Nih, jadi nih. Nih. Kalau menurut gue nih, dia kan nyari dalangnya, terus dia udah ketahuan nih ternyata, oh ternyata gue gitu. Terus habis itu dia masih kayak kurang yakin, dia tuh berarti, kurang yakin terus. Iya, oke. Kalau gue lihat ya, dia kurang yakin. Nah sampai pas dia udah ngecek HP segala macam, terus dia ngeliat bukti-bukti, terus kayak, kok ada yang aneh gitu, ada yang aneh pas dia ngeliat dari ituan forensik apa sih yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau kayak gitu sampai dia ketahuan tuh ternyata teater ini ada seluk-beluknya nih. Iya, tapi kalau kayak gitu masalah yang pertama belum selesai. Masalah yang pertama ini kayak ya udah, dan juga ngelihat orangnya di sini ternyata gitu kan. Setelah lo jelasin tadi, gue berpikiran kayak ini pikiran singkat aja kan, pikiran simpel. Kalau si Suryani ini orangnya juga nggak mau kalah gitu loh, ngerti nggak sih? Ini dia udah ketemu bukti nih dia sendiri nih, tapi dia nyari kesalahan orang lain dia gitu. Sebenarnya gini loh, dia tuh nyari bukti sebanyak mungkin untuk dapetin beasiswanya dia. Iya, tahu. Tapi kan masalah konflik semuanya utamanya adalah maksud konflik utama itu iya. beasiswa dia hilang. Terus kalau misalnya mau beasiswa dia balik, dia harus kumpulin bukti sampai benar-benar valid, baru dia dapat beasiswanya lagi. Tapi dia ngorbanin orang dong berarti. Dia ngorbanin orang. Soalnya cara dia kan salah tuh, sampai kayak dia mindahin data orang lah, ngopi data orang segala macam. Itu kan salah cara dia. Makanya kan sempat gak diterima juga kan buktinya. Bukannya diterima, disebarin buktinya. Diterima tapi disebarin. Awalnya kayak kurang, kamu ada bukti lagi nggak? Iya, benar. Terus dia kayak nggak mau ngasih bukti lagi, padahal dia punya. Karena itu nggak disetujuin sama si Farahnya sendiri. Tapi gini loh, yang gue bingungnya adalah ini penutup aja deh, kalian penutup deh. Pusing kepala gue nih soalnya, udah pusing sama film ini nih. Emang plot twistnya parah gitu, tapi yang gue bingung lagi adalah kenapa gitu, maksudnya. Ya berarti kan pertama dia ngorbanin orang lain atas kesalahannya dia sendiri gitu kan. Terus kedua juga emang ya kalau di pikiran ini orang jahat ya enggak juga jahat gitu. Ya semua orang kan punya rahasianya masing-masing gitu yang nggak diketahuin orang lah gitu. Kayak si Rama ini rahasianya mungkin dengan dia seperti itu, dengan dia mengungkapkan kayak gitu, ya Matahari jadi lebih bagus nih gitu. Kayak konsep Matahari lebih tertata gitu, dia juga lebih punya inspirasi dan segala macam. Itu mungkin jalur inspirasinya dia gitu. Tapi emang caranya dia yang salah, oke lah. Salah banget dong. Iya, caranya dia emang yang salah banget lah gitu. Tapi dengan begitu juga si Suryani ini kayak ngungkapin rahasia orang jadinya. Jadi ngungkapin kesalahan orang. Jadi dia nggak nyadar kesalahan dia sendiri. Dia udah kayak nggak tahu udah berdamai dengan kesalahan dia sendiri atau udah kayak ya udahlah gue ngakuin itu kesalahan gue, tapi impactnya ke orang masih ada nih gitu. Bukannya dia kayak berarti kan kalau itu kesalahannya dia sendiri, dia ngepost dia yang itu dan segala macamnya, berarti kan sama aja kayak gua ngepost itu atau gua berkelakuan tidak baik itu atas kemauan gue sendiri berarti gitu loh. Tapi dengan berarti kalau emang dia nantinya gagal beasiswa, ya itu berarti tanggung jawab dia karena dia tanggung jawab dia. Kenapa dia ngelimpahin ke orang lain biar dia bisa ituin beasiswa? Berarti kan si Suryani ini kan juga nggak baik dong. Emang agak rancu sih kayak dari Suryaninya, dia kan udah tahu kalau dia emang itu salah dia. Dia mabok segala macam. Cuma di sini menurut gua Suryaninya itu kenapa dia bisa sampai terobsesi untuk nyari siapa dalang dari semuanya ini, karena dia nggak terima pas dia tahu ternyata dia dilecehkan gitu. Kayak wanita iya, tahu. Oke. Dia meminta keadilan itu semua. Iya, tahu. Cuma emang gak nyambung dari yang beasiswanya. Kalau dari beasiswa kan emang. Kalau dari beasiswa kan kesalahan dia sendiri dong berarti. Iya. Karena yang foto yang ditunjukin ya itu foto dia. Kan dia selfie sendiri juga. Iya. Macam gitu. Agak aneh gitu makanya. Ya udahlah. Kalau para viewers aduh gue pusing lagi. Kalau para viewers bisa nyimpulin sendiri atau kalau para viewers setuju dengan kesimpulan kita tadi yang udah Nabila jelasin dan gue jelasin sendiri, kalian bisa cantumin di komen ya. Langsung aja deh pokoknya nonton. Iya, kalian nonton dulu terus kalian ngerti gitu.
Pokoknya kalian bisa tonton Penyalin Cahaya di Netflix, sudah tersedia dan dia pernah trending 1 di Netflix gitu. Karena baru 2 hari tayang langsung trending 1 dia. Sebombastis itu filmnya. Oke. Udah kali ya? Udah. Mungkin segitu aja dari gua Aji Sultan Syahputra Zulkarnain dan yap. Don't forget to like, comment, and subscribe Indoposko channel, and don't forget buat terus kunjungi website kita di www.indoposko.id. Oke, dan jangan lupa follow TikTok kita di Indoposko. Yap. Mungkin segitu aja dari kita berdua. Bye viewers. Pusing pala gue. Plot twist banget emang filmnya. Tapi seru.